Shalom semuanya. So hari ini saya dikasih satu tema yang buat saya ini sangat luar biasa. Memang bukan sebuah tema yang populer biasanya ya, bukan tentang berkat, bukan tentang kesembuhan. Tapi saya mau bilang begini, buat saudara semua bahwa tema yang hari ini itu yang bikin gereja ada sampai saat ini. Ya. Hari ini saya dikasih temanya pemuritan. Ya, God's Disciple, kita tahu bahwa gereja kita sedang bahas tentang pemuritan. So, tema saya hari ini bicara mengenai pemuritan. Pemuritan itu sesuatu yang mungkin kurang populer, tapi sangat penting buat kelangsungan hidup gereja. Ya. Hal ini yang bikin gereja bertahan dari dulu. So kita mau sama-sama coba baca ayatnya di Matius 28, kita baca dari ayat 16 sampai 20. Saya percaya setiap kita mungkin sudah hafal ayat ini, ya. Di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kalau kita baca terjemahan barunya, perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Artinya ayat ini bukan sebuah pilihan, mau atau tidak, tapi sebuah perintah. Ya, orang biasa sebut amanat agung. Saya mau bilang bahwa ini perintah agung. Karena di saat-saat terakhir Yesus sebelum naik ke sorga, ayat ini dia sampaikan buat murid-muridnya. Sebagai sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi dengan apa yang hendak disampaikan Tuhan, ternyata masih ada yang ragu-ragu. Ya saudara, saya mau kasih tahu bahwa keraguan kita seringkali yang bikin kita jatuh dalam dosa, benar gak? Keraguan kita sama Tuhan yang bikin kita jatuh dalam dosa. Ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan karena makan buahnya, tapi karena ragu sama apa kata Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang apa? Jangan dimakan buah yang ada di tengah-tengah itu, jangan dimakan. Karena waktu kamu makan, kamu pasti mati. Tapi apa? Adam dan Hawa ragu kan? Makanya gampang disetir sama iblis, bener gak? Ya akhirnya dia makan buah itu dan kita tahu akhirnya. Gitu. Ya, jadi keraguan manusia yang biasanya bikin kita mulai kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Ya kita harus renungin ini dulu. Artinya sebelum kita terima perintah ini jangan ragu, saudara. Ya, jangan punya keraguan di hati kita. Ya, kita lihat di ayat ayat ke-18-nya Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini menarik, kenapa? Karena ketika orang-orang mulai ragu, Yesus yakinkan mereka lagi. Yesus yakinkan segala kuasa telah dikaruniakan kepada Yesus. Yesus yakinkan lagi, jangan ragu. Kita harus percaya ini dulu sebelum kita terima perintah yang agung. Ya, kebanyakan kita langsung bacain perintahnya tanpa kita mengerti bahwa ternyata Yesus sudah yakinkan murid-murid yang ragu. Dengan perintahnya. Dia tunjukin segala kuasa. Ya, apa yang bisa bikin balik kita daripada dosa? Satu, kita balik percaya sama Tuhan. Yang bikin kita jatuh dalam dosa karena kita gagal percaya sama Tuhan. Tapi yang bisa pulihin kita dari dosa, kita kembali percaya sama Tuhan. Makanya kenapa di ayat 18 Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu, kata karena itu berarti kita harus ngerti ayat sebelumnya dulu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Saya mau sharing sedikit ya, itu tentang pelayanan. Semua pelayanan penting enggak? Penting. Ya, semua pelayanan penting. Saya harus jelasin ini dulu supaya kita enggak salah tangkap. Ya, semua pelayanan penting. Media penting enggak? Penting. Ya, saya ingat banget salah satu anak live saya, namanya Junaidi, mungkin ada yang kenal. Ya, mungkin Kawi kenal. Ya, mungkin. Ya, dia pernah pergi ke Israel, terus dia pernah kesaksian sama saya gini. Ternyata pernah kepikiran enggak, zaman dulu kagak ada mic, tapi Yesus ngomong sama 5.000 orang. Bagaimana caranya? Ternyata Yesus pikirin teknisnya. Dia bicara di bukit, benar? Jadi ketika dia bicara dari atas, suaranya turun ke bawah tuh kayak pengeras suara, kata dia gitu.
Karena dia kesaksian, saya lupa siapa gitu katanya bisik-bisik di depan, bisik-bisikannya kedengeran sampai ke dia. Gitu. Jadi percuma bisik-bisik sebenarnya kan gitu. Ternyata Yesus pikirin teknisnya, jadi media penting gak untuk pelayanan? Penting. Kenapa? Karena supaya yang sharing di sini bisa kedengeran jelas sampai belakang, bener gak? Supaya yang doa, yang pujian penyembahan bisa kedengeran sampai belakang. Ya supaya video lirik kita bisa nyanyi sama-sama, bener gak? Yang gak tahu lagunya juga tetap bisa nyanyi, karena ada video liriknya. Semua pelayanan penting gak? Penting. Pelayanan itu intinya menunjang 3 hal, doa, pujian penyembahan, dan firman Tuhan. Jadi satu ibadah. Penting gak itu? Penting. Yang WL singer sama pemusik penting gak? Imam pujian? Penting. Ya, yang bawa sharing penting, penting. Yang usher, saya pelayanan di Next Gen, itu jadi usher. Saya pelayanan jadi usher, saya yang memilih sendiri jadi usher. Penting gak? Penting. Saya mau kasih tahu untuk setiap usher yang ada ya, setiap kamu pelayanan, kamu sedang memberikan shalom sama orang lain. Waktu kamu katakan shalom di depan pintu situ, kamu sedang melepas damai sejahtera buat setiap orang yang datang. Damai sejahtera yang mana? Damai sejahtera yang bikin Yesus bisa tidur waktu badai dengan tenang. Itu yang kamu lepaskan buat setiap jemaat sebelum mereka datang ibadah. Yesus bilang apa? Sebelum berdoa, jadilah tenang sebelum berdoa. Kita lepas damai sejahtera supaya orang yang ibadah di sini bisa penuh damai sejahtera. Damai sejahtera yang bikin Yesus tetap tenang waktu di tengah badai. Ya, tahu kisah itu kan? Ya waktu ada badai, murid-muridnya panik, murid-murid Yesus panik, waduh mati dah kita, kurang lebih gitu kan. Terus mereka cari Yesus, begitu dilihat, lah Yesus lagi tidur di tengah badai. Damai sejahtera itu yang dilepaskan sama Asyir, artinya penting gak? Penting. Semua pelayanan penting, tapi saya mau kasih tahu, pendoa juga penting. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua, bahwa ternyata Tuhan tidak cari itu semua. Karena firman Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan pendoaku, bukan pemusikku, bukan pengkhotbahku, bukan. Ternyata yang Tuhan cari supaya setiap kita jadi murid. Bukan jadi jemaat doang. Ternyata itu firman Tuhannya. Ya, terima ini tanpa keraguan. Terima ini dengan percaya bahwa Tuhan pegang segala kuasa. Ya, ternyata yang Tuhan cari, sekali lagi yang Tuhan cari bukan apapun selain murid. Jangan kita gagal fokus, ya. Jangan sampai kita akhirnya gagal fokus. Datang ke gereja, carinya segala sesuatu yang menyenangkan mata. Banyak nggak? Banyak. Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya di ayat-ayat selanjutnya ya. Banyak orang-orang yang ternyata mengikuti Yesus belum tentu bisa jadi murid Yesus. Dan saya akan kasih tahu ada perbedaan yang sangat jelas antara kualitas murid dengan kualitas yang hanya ikut-ikutan. Ya. Soal ini kita mau belajar itu. Ayatnya bilang, kita lanjut, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dimateraikan. Ayat ke-20, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya tahu pemuritan tidak mudah. Makanya kita harus ngerti konteks ini. Yesus bilang apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai? Yesus. Siapa Yesus? Yang telah menerima segala kuasa surga dan di bumi. Yang telah diberikan itu. Ya. Yang telah punya segala kuasa itu yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. So, saya mau kasih tahu bahwa pemuritan itu penting, itu harus. Barang siapa yang bilang bahwa pemuritan enggak penting, saya cuma mau bilang gini, dia bukan menentang agenda gereja, bukan. Dia bukan menentang gereja, bukan. Dia menentang agendanya Tuhan. Karena pemuritan itu maunya Tuhan, bukan maunya gereja. Gereja hanya melakukan apa yang maunya Tuhan aja. So, sepenting itu pemuritan. Ya, balikin fokus kita sama apa yang Tuhan mau. Oke, kita mau sama-sama belajar apa sih perbedaannya? Apa perbedaan antara
murid dan yang sekedar mengikut Yesus. Kita mau lihat ada perbedaan kualitas yang sangat jelas. Kita mau baca sama-sama di Yohanes 6 ya, ayat 25 sampai 71. Banyak banget. Jadi kita ambil beberapa ayat aja tapi bisa buat saat teduh hari ini ya. Bisa jadi PR saat teduh kita semua ya. Hari ini Yohanes 6. Saya ambil pakai terjemahan sederhana Indonesia. Ya, saya ceritain dulu latar belakangnya. Jadi di Yohanes 6 ini ayat 25 sampai 71 Yesus memberikan sebuah pengajaran. Setelah mujizat 5 roti 2 ikan. Tahu mujizat itu? Ya, Yesus dari 5 roti 2 ikan dia memberi makan 5.000 orang. Ya, kita tahu ya firman itu, dan nanti juga kita akan naik ke atas untuk bahas tentang firman tersebut. Tapi kita ke bawah dulu, kita lihat ini jadi setelah Yesus lakukan mujizat itu, orang-orang yang 5.000 orang itu tetap ngikut Yesus, ngejar Yesus. Ya, di ayat 26-nya Yesus gini, memberi mereka pengajaran. Ayat 26-nya Yesus bilang gini, Yesus tegur mereka. Jawab Yesus, aku menegaskan kepadamu bahwa sesungguhnya kalian mencari aku bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang sudah aku lakukan. Lihat, mereka ngejar Yesus bukan karena mengerti mujizat yang Yesus lakukan, tetapi karena mereka tuh ya, kalian sudah makan roti sampai kenyang. Tuhan bilang begitu ya. Pakai versi terjemahan sederhana Indonesia, kenapa? Karena lebih menggambarkan perbedaan antara murid dengan yang biasa mengikut Yesus. Beda. Ya. Di ayat 26 ditegur. Di ayat 26 ditegur sama Yesus. Nah, ini yang membedakan kualitas murid dengan kualitas orang yang biasa mengikut Yesus. Ya, poin pertama, apa poin pertamanya yang membedakan kenapa Tuhan kok carinya murid bukan yang lain? Kenapa Tuhan mau setiap kita jadi muridnya bukan yang lain? Karena ada kualitas yang dimiliki murid yang enggak dimiliki sama yang lain. Ya, kita mau sama-sama lihat di Yohanes 6, tadi kan ayat 25 sampai 71, kita ke poin pertamanya di Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Ya. Poin pertama, saya cuma mau bilang gini, murid bisa diajar, tetapi yang bukan murid tidak bisa untuk diajar, tidak bisa terima pengajaran. Ya, kita mau sama-sama lihat di Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Ayatnya bilang begini, ketika orang banyak yang biasa mengikuti Yesus, berarti ini sering ikut Yesus enggak nih? Sering lihat mujizat Yesus enggak? Sering lihat apa yang Yesus lakukan enggak? Sering dengar pengajaran Yesus enggak? Karena Alkitab bilang apa? Orang banyak yang biasa mengikuti Yesus. Mereka sudah biasa untuk ikut Yesus. Tapi ternyata kualitasnya cuma sekedar ikut Yesus doang. Menikmati mujizat rotinya doang. Makanya Yesus tegur kan, kamu datang ke sini bukan karena mengerti mujizat itu, tapi karena apa? Makan roti terus kenyang. Ya, makanya ayatnya bilang, ketika orang banyak yang biasa mengikuti Yesus, mendengarkan ajaran itu. Nah ini, datang ke gereja setiap minggu nggak jadiin kita murid. Nggak jadiin kita murid. Ya, karena orang-orang yang biasa mengikuti Yesus ternyata nggak bisa terima pengajaran. Kenapa Yesus cari murid? Karena murid bisa diajar, tetapi orang yang sekedar ikut-ikutan hype-nya Yesus sulit untuk diajar. Ya. Ajaran ini sulit sekali, tidak ada orang yang bisa mengerti. By the way, Yesus ngomong ini bukan cuma untuk 5.000 orang, tapi juga untuk yang 12 orang. Ya, untuk murid-muridnya. Ya, Yesus tahu bahwa mereka yang biasa, diingetin lagi, mereka yang biasa mengikuti dia, 2 kali diingetin tuh. Ya. Sedang bersungut-sungut karena ajarannya itu, maka dia berkata kepada kami ke-12 muridnya tuh. Lihat ya, dia enggak ngajarin cuma ke 5.000 orang, dia ngajarin juga ke 12 orang. Ya, tapi perbedaan responnya sangat jelas. Perbedaan responnya sangat jelas. Apakah kalian juga tidak senang dengan ajaranku tadi? Dia tanya. Ya, dia tanya, senang nggak sama pengajaran Tuhan tadi? Jadi apa yang diajarkan Tuhan begini kurang lebih. Tuhan bilang bahwa roti yang mereka makan itu, ya besok mereka akan lapar lagi. Yesus bilang, akulah roti yang hidup. Ya, roti hidup, Akulah roti hidup. Ya, bahwa siapa yang pengen selamat harus menerima Yesus. Gak ada yang bisa terima ternyata. Ya, terus Yesus tegur dan jadi ayat ini.
Ya, ternyata nggak bisa terima pengajaran begitu aja. Ya, kita lihat ya. Nggak semua orang yang biasa mengikuti Yesus siap untuk diajar sama Yesus. Kayak gitu. Nggak semua orang yang biasa ikut Yesus menerima pengajarannya Yesus. Tapi murid punya kualitas yang berbeda. Nanti kita sama-sama baca. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, lihat di ayat ke-66, kita mau baca sama-sama ayatnya. Yohanes 6 ayat ke-66. Ya. Murid sama pengikut beda kualitasnya. Ya. Mereka beda. Murid setia sama Tuhan. Meskipun ajarannya sekeras apapun. Tapi orang yang biasa mengikut Tuhan belum tentu setia. Makanya di ayat ke-66 firman Tuhan bilang begini. Yohanes 6 ayat 66, terjemahan sederhana Indonesia, dia bilang begini, sesudah itu banyak orang yang sudah mengikut Yesus. Diingetin lagi, cuman sekedar ikut Yesus. Ya, tidak mau mengikuti dia lagi. Kenapa? Nah, poin kedua ini yang penting. Karena mereka nggak punya komitmen sama Yesus. Makanya untuk pemuritan di tempat ini, life leader pasti pada tahu ya, syaratnya adalah punya komitmen. Komitmen itu apa? Keterikatan hati dan pikiran. Artinya kita mengikatkan hati dan pikiran kita untuk jadi murid. Untuk diajar. Ya, dan untuk belajar tentunya. Ya. Coba lihat ayat ke-66 jelas bilang bahwa sudah itu banyak orang yang sudah mengikuti Yesus tidak mau mengikuti dia lagi dan pergi meninggalkannya. Ya. Sedih banget. Sedih banget. Orang banyak yang mengikuti Yesus pergi meninggalkan dia. Kenapa? Karena gak punya komitmen. Karena cuman biasa mengikuti dia. Ya, beda kualitas murid. Kita lihat di ayat ke-67-nya, lalu Yesus bertanya kepada kami. Yang nulis Yohanes, kaminya berarti siapa? Murid yang 12. Jumlahnya nggak lebih banyak dari yang 5.000, tapi kualitasnya lebih besar dari yang 5.000. Ya, lihat ya ayat ke-67-nya. Lalu Yesus bertanya kepada kami, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Yesus tanya kayak begitu. Saya percaya bahwa Yesus nggak ingin satupun orang meninggalkan dia. Kenapa? Bukan karena Yesus egosentris, bukan. Tapi karena Yesus tahu dan sadar di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi pertanyaan ini pasti bukan Yesus ngusir murid-muridnya, bukan. Yesus sedang memperlihatkan sebuah perbedaan yang jelas antara kualitas murid dengan kualitas orang-orang yang hanya mengikuti dia. Kualitasnya jelas berbeda. Yesus tanya. Ya, jadi kurang lebih kan kayak Yesus bikin KKR, dihadiri 5.000 jemaat, 5.000 jemaat diajar sama Yesus, terus 5.000 jemaat ninggalin Yesus karena pengajarannya. Sisa 12 petugas KKR, Yesus tanya kenapa nggak ikutan pergi. Kan kayak gitu, bener nggak? Lihat ya, nggak ada yang berani jawab di antara murid Yesus kecuali Petrus. Di ayat ke-68-nya, ini memang murid yang saya salah satu favorit ya. Meskipun banyak masalah tapi jadi murid yang saya favorit. Ya, saya pernah disuruh sharing tentang tokoh Alkitab selain Yesus yang jadi favorit siapa? Nah ini. Ya, Petrus. Petrus nih kalau saya cerita sedikit dia murid yang agak unik sebenarnya. Ya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya cuma mau bilang bahwa di hari Yesus mau disalib yang mengkhianati Yesus itu ada 2 orang. Yudas dan Petrus. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, waktu Petrus menyangkal Yesus di hadapan manusia, saya percaya bahwa Petrus sudah kehilangan keselamatannya. Ya karena Yesus pernah bilang, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Ya jadi ada 2 orang yang mengkhianati Yesus hari itu. Ini juga sama, anak bermasalah juga sebenarnya. Ya kan? Bener gak? Ditegur Yesus karena kekurangan iman waktu jalan di atas air. Dilihat badai, dia panik, dia nyemplung kan gitu. Ya. Tapi murid ini, bahkan ini saya bisa bilang gini, satu-satunya orang yang berani negor Tuhan. Ya, Petrus unik kan, waktu Yesus ngajar dia tarik terus ditegur. Akhirnya ditegur balik sih. Ya, tapi satu-satunya orang yang berani negur Tuhan dan satu-satunya orang yang berani jawab pertanyaan Yesus. Apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Ya, Petrus stand up buat teman-temannya juga, terus dia bilang begini, nah ini beda kualitas murid sama
pengikut ya. Makanya kenapa Tuhan cari murid, bukan pengikut doang ya, bukan jemaat doang. Tuhan, kami tidak akan meninggalkan engkau, firman Tuhan bilang begitu. Ya, Petrus stand up untuk teman-temannya untuk bilang, Tuhan kami tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Karena ajaran-ajaranmu berkuasa. Petrus sadar bahwa ajaran Yesus berkuasa. Sama kayak di ayat Matius yang tadi kita baca. Ya, coba. Karena ajaran-ajaranmu berkuasa sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu bicara tentang nubuat. Petrus belum hidup kekal, dia mati, kita tahu akhirnya seperti apa. Ya, Petrus masih mati. Tapi apa? Dia percaya bahwa ajaran Yesus akan membawa kepada hidup yang kekal. Itu kualitas murid yang dicari Yesus. Kualitas murid yang bilang bahwa saya percaya Yesus dan seluruh ajarannya. Karena apa? Mendatangkan hidup yang kekal. Coba lihat. Ya, dan ini kualitas yang Tuhan mau ada buat setiap kita. Kualitas seorang murid. Bukan sekedar biasa mengikuti dia. Bukan sekedar biasa datang hari Minggu, haleluya, terus di luar aur-auran, bukan. Bukan yang kayak gitu. Tapi kualitas murid yang siap ditegur, yang siap diajar, itu yang dicari sama Tuhan. Makanya kenapa Matius bilang, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Murid baru bisa melayani, jadi pemusik kah, jadi worship leader kah, mau jadi usher kah. Tapi kualitas murid harus ada di dalam setiap pelayanan, bahkan jemaat. Ya, itu yang membuat saya memutuskan untuk memberi diri dimuridkan di tempat ini. Ya, berapa waktu yang lalu ketika saya dimuridkan, saya kesaksian sedikit, ya, saya punya pandangan sendiri. Ya, terus saya sharing sama leader saya, Om David, terus diluruskan. Pandangan saya yang salah, yang keliru, saya diluruskan. Saya cuma mau bilang, kalau tidak diluruskan dan kalau saya tidak punya hati untuk dimuridkan, saya akan tolak ajaran itu. Saya akan tolak teguran itu, karena itu menyinggung saya. Ya. Tapi saya belajar sama seperti Petrus dan 12 muridnya masih tetap belajar ketika mengikut Yesus. Mereka enggak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi mereka mengambil sebuah komitmen untuk dimuridkan. Saya belajar untuk terima teguran itu. Dan teguran itu yang membangun saya jadi lebih baik. Ya. Ayat 69 ditekankan lagi, dan kami percaya bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ini kualitas murid yang enggak dimiliki sama 5.000 orang. Yang biasa mengikut Yesus. Bayangin udah biasa ngikut Yesus tapi enggak memiliki pengertian ini. Ya. Yesus bilang dia berasal dari sorga, dia adalah roti hidup. Tapi apa? 5.000 orang ninggalin dia. Tapi yang 12 orang bilang apa? Engkau adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Mereka percaya sama Yesus. Ya. Itu kualitas murid. Kita mau sama-sama baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ini jadi poin terakhir, ya. Poin terakhir di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, kita ambil poin ke-11 dan 12. Ya. Ini yang menjadi perbedaan antara murid dengan orang yang biasa mengikut Yesus. Ketika mujizat 5 roti 2 ikan terjadi, ayatnya bilang begini, kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu lalu mengucap syukur kepada Allah. Dia memberikan makanan itu kepada kami. Kepada murid yang 12 orang itu. Kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lalu semua orang makan sepuas-puasnya. All you can eat yang terjadi di zaman dulu. Dibikin sama Yesus, bener gak? Makan sepuasnya kok, gak bayar lagi. Ya kan? Tapi coba lihat perbedaannya ya. Yang 5.000 orang makan roti itu. Tetapi yang 12 orang menikmati mujizat terjadi di tangan mereka. Ya kan? Yang bagiin siapa? Murid-muridnya. Yang kebingungan dan keheranan siapa? Murid-muridnya. Yang lain cuma makan sampai kenyang. Tapi yang paham mujizat itu terjadi cuma murid-muridnya. Bahkan saya mau bilang begini, yang ikut bekerja sama-sama Tuhan dalam mengerjakan mujizat itu murid-muridnya. Yang 5.000 orang cuma makan kenyang sampai puas. Jadi satu kisah yang menarik untuk dibahas
sampai saat ini, benar nggak? Tapi yang 12 orang mengalami mujizat di tangan mereka waktu mereka bagi-bagiin dan tidak habis bahkan lebih. Ya. So itu perbedaan antara murid sama orang yang biasa mengikut Tuhan. Jadi hari ini saya cuma mau bilang bahwa gini, kalau kita belum dimuridkan, saya mau bilang, ini bukan agenda gereja, tapi ini maunya Tuhan. Memberi diri untuk dimuridkan. Saya cuma mau bilang, karena datang ke gereja tiap minggu enggak cukup untuk bikin kita setia sama Tuhan sampai akhir. Yang Tuhan cari kualitas murid, yang 12 itu. Ya, yang enggak ninggalin dia, kayak 5.000 orang yang dengan mudahnya ninggalin dia setelah terima mujizat. Bahkan mujizat enggak cukup bikin mereka bertahan dan percaya sama Tuhan. Ya, tapi apa yang membedakan? Murid dan yang bukan murid. So, itu aja untuk sharing saya. Kita mau sama-sama tundukin kepala, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar Engkau terus ajar setiap kami ya Tuhan untuk menangkap pesan firman Tuhan ini. Dan kami mau bilang ya Tuhan, kami percaya sungguh-sungguh sama Tuhan tanpa ragu. Kami mau bilang ya Tuhan kalau setiap kami siap untuk dimuridkan ya Bapa. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan. Berikan hati yang mudah untuk diajar ya Tuhan. Lembutkan setiap hati kami untuk terima firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan kami percaya Engkau menyertai kami sampai pada akhirnya ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.